Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Asianggrani dengan NIM 251252475. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Hadi selaku dosen pengampu mata kuliah kimia organik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai asam amino dan protein. Pengertian asam amino. Asam amino adalah sebuah senyawa organik yang mengandung gugus amina dan gugus karboksil. Kedua gugus tersebut terikat pada rantai karbon dengan panjang tertentu. Asam amino tergolong sebagai monomer yang jika bergabung akan membentuk sebuah polimer. Polimer yang dapat terbentuk dari penggabungan banyak struktur asam amino adalah protein. Asam amino merupakan senyawa penting yang menyusun tubuh setiap makhluk hidup dari lingkup kecil yaitu sel, bahkan bagian dalam sel. Struktur asam amino memiliki dasar sebuah senyawa hidrokarbon, terdapat gugus fungsi amina dan gugus fungsi karboksil. Berikut struktur asam amino. Macam-macam asam amino. Yang pertama ada asam amino esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh, sehingga wajib dipenuhi melalui asupan makanan atau suplemen. Contohnya valin, treonin, metionin, lisin, dan leusin. Asam amino non-esensial. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat diproduksi atau disintesis sendiri oleh tubuh manusia. Contohnya glisin, asam glutamat, asam aspartat, dan alanit. Dan ini contoh struktur kimianya. Selanjutnya ada uji reaksi asam amino. Uji reaksi asam amino dibagi menjadi 3, yaitu uji Milon. Uji Milon untuk mendeteksi keberadaan asam amino tirosin dalam sampel protein. Yang kedua ada uji Hopkins-Cole. Digunakan untuk mendeteksi keberadaan asam amino triptofan dalam suatu sampel protein. Yang ketiga, uji ninhidrin. Uji ninhidrin ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan asam amino bebas, peptida atau protein dalam suatu sampel. Selanjutnya, uji Milon. Uji Milon adalah untuk menentukan adanya asam amino tirosin dalam suatu protein. Uji ini dilakukan dengan cara memasukkan 1 mili sampel ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan 2-3 tetes larutan Milon. Selanjutnya, panaskan dalam air mendidih atau di atas api bunsen. Warna merah menunjukkan adanya protein pada sampel yang diuji. Dan ini contoh struktur kimianya. Tirosin, teagamilon, dan endapan merah bata. Selanjutnya, uji Hopkins-Cole. Uji reaksi Hopkins-Cole merupakan CAR untuk menguji keberadaan asam amino triptofan pada bahan makanan bereaksi Hopkins. Reaksi Hopkins-Cole mengandung asam glyoksilat atau C2H2O3. Berikut contoh struktur kimianya. Selanjutnya ada uji ninhidrin. Uji ninhidrin ini digunakan untuk identifikasi asam amino bebas yang terdapat dalam sampel. Reagen ninhidrin merupakan hidrat triteriketon siklik dan bila bereaksi dengan asam amino menghasilkan zat berwarna ungu. Selanjutnya protein. Protein terbentuk dari unsur-unsur organik yang hampir sama dengan karbohidrat dan lemak, yaitu terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Akan tetapi ditambah dengan unsur lain yaitu nitrogen. Molekul protein mengandung pula fosfor, belerang, dan jenis protein yang mengandung unsur logam seperti besi dan tembaga. Dan ini contoh struktur kimianya. Selanjutnya ada struktur protein. Struktur protein dibagi menjadi 4, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuaterner. Struktur primer. Struktur primer protein
Protein adalah sekuens dari asam amino penyusun membentuk kerangka peptida. Dan ini contoh gambarnya. Selanjutnya ada struktur sekunder. Struktur sekunder adalah gabungan antar segmen peptida membentuk satu pola reguler, seperti contoh berikut. Selanjutnya ada struktur tersier. Struktur tersier adalah penjelasan tentang keseluruhan molekul protein membentuk pilihan menjadi 3 dimensi. Selanjutnya ada struktur kuartener. Struktur kuartener adalah gabungan dari bentuk 3 dimensi protein menjadi satu agregat raksasa, seperti contoh gambar berikut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.